terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kasihmu sempurna dan indah bagiku, sungguh berharga kau di mataku, kau di hatiku telah kulihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku. Oh, dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Halo Gereja Online Church, kami mau memberitahu bahwa kita akan mengadakan kebaktian Minggu Paskah tetap pada jam yang sama, yaitu jam 9 pagi. Dan terakhir, kami sangat terberkati dengan pemberian kalian semua. Bagi kalian yang ingin memberi, detailnya ada di bawah sini. Tuhan memberkati. Kalau lo ketemu sama orang Yahudi, mau dia orang Yahudi di Amerika atau dia orang Yahudi di Eropa, kalau lo tanya mereka, yang paling penting di iman percaya agama lo itu sebagai orang Yahudi itu apa sih? What is the center of your faith? Mereka pasti bilang, the Torah, ya kan? Yang kita bilang perjanjian lama, the Hebrew Bible, Alkitabnya mereka bilang pokoknya seluruh hidup kita adalah untuk menggenapi firman Tuhan yang sudah ditulis oleh nabi-nabi yang sudah dicatat di dalam Torah tersebut. Tapi ini baru terjadi 2000 tahun terakhir. Kalau kita tanya orang Yahudi zamannya Salomo, tanya zamannya Ezekiel, tanya zamannya Yesus Kristus, mereka akan jawab bahwa yang paling penting, yang menjadi pusat iman percaya agama orang Yahudi adalah Bait Allah.
Jadi semuanya mesti mengerti bahwa orang Yahudi itu merasa bahwa mereka adalah spesial karena mereka sudah dipilih oleh Tuhan. Dan mereka dipilih untuk apa? Untuk tinggal di tanah perjanjian. Jadi tanah perjanjian itu adalah tanah, adalah negara, adalah sebuah tempat yang paling spesial di seluruh alam semesta. Kenapa? Karena di situ ada hadirat Tuhan. Tapi nggak ada di seluruh tanah Israel, tapi di sebuah tempat yang namanya Yerusalem. Dan nggak seluruh kota Yerusalem, tapi ada di Bait Allah. Di Bait Allah inilah di mana ada pujian, di mana ada penyembahan, di mana ada korban supaya mereka bisa berjumpa, bertemu dan menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhannya orang Israel, Yahweh, Raja di atas segala raja. Tapi enggak sesimpel itu, terutama buat orang-orang yang kayak kita. Ya nggak sih? Jadi kalau nenek moyang kita pergi ke Israel, mereka bilang, oke, dari apa yang aku pelajari, mendengar tentang kesaksian orang-orang Yahudi, membaca firman-Nya mereka, aku mau berjumpa dengan Yahweh ini, dengan Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Israel. Apa yang mereka lakukan? Oke, nenek moyang kita pergi, ya kan? Ada yang nenek moyangnya dari Ambon, ada yang dari Manado, ada dari Jawa, dari India, dari China. Kita semua nenek moyang kita rame-rame pergi ke Yerusalem. Apakah mereka bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan? Kalau mereka pergi ke tempel, mereka nggak ditolak. Mereka dikasih masuk, tapi masuk sampai di mana? Jadi makanya Pastor Mario udah bikin model seperti ini. Kalau nenek moyang kita datang, mereka masuk di tempat yang ini. The Court of the Gentiles. Di mana bangsa-bangsa dari seluruh muka bumi boleh datang untuk belajar firman-Nya Tuhan orang Israel. Boleh bernyanyi, memuji bersama dengan imam-imamnya orang Israel. Tapi apakah mereka boleh untuk masuk dan worship untuk menyembah? Nggak boleh. Mereka cuma boleh ada di luar sini saja. Mereka boleh tahu, mereka boleh belajar, tapi mereka belum tentu boleh untuk ambil bagian. Karena bagian ini, bagian yang sangat kudus, bagian yang sangat penting, cuma boleh untuk orang-orang pilihan, orang-orang Israel. Nah, tapi sekali lagi, kalaupun engkau adalah orang Israel, nenek moyangmu kalau masuk itu belum tentu boleh masuk ke tempat yang maha kudus. Kenapa? Nomor satu, kalau nenek moyangmu itu adalah yang perempuan, mereka punya tempat lagi. Jadi di tempat ini nih cuma ada perempuan. Sekali lagi, di tempat ini perempuan cuma boleh sampai di sini. Oke, yang bukan Yahudi cuma boleh di luar, yang Yahudi semua boleh masuk, tapi yang perempuan cuma boleh masuk sampai sini. Nah, tapi kalau lo tuh laki-laki dan lo orang Israel, lo boleh ibadah di Bait Allah. Maksudnya apa? Lo bisa bawa persembahan lo bisa bawa korban. Kalau misalnya mau bawa dari pertanianmu, mau bawa binatang, mau beli di sana, pokoknya lo bawa untuk minta berkat, minta ampun, untuk merayakan sesuatu. Lo boleh lakukan itu semua di depan altar Tuhan Maha Tinggi, di mana hadirat Tuhan ada di situ. Ya, tapi gini. Kalau lo itu bukan keturunan Lewi, tapi dari 11 suku Israel lainnya, ya lo cuma boleh partisipasi aja guys. Ya, bawa nanti doa, terus nanti ada yang ada bagian lo juga yang dikasih, dibagi rotinya yang lo udah bawa dikasih lagi, atau sebagian dari daging yang lo bawa juga lo makan lagi bersama dengan imam dan yang lain-lainnya. Ya, lo berpartisipasi, tapi lo tidak boleh untuk memimpin. Yang boleh memimpin ibadah, yang boleh memimpin puji-pujian adalah keturunannya Lewi. Dan dari keturunannya Lewi itu juga ada yang sebagai musisi, ada yang sebagai imam. Dan dari semua imam itu, setahun sekali di hari Yom Kippur, the Day of Atonement, baru mereka boleh masuk. Satu saja, Imam Agung yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, the holiest of holy, Kodesh HaKodeshim.
Itu bahasa Bataknya, bahasa Ibraninya. Oke? Nah, sekali lagi. Jadi walaupun hadirat Tuhan tuh ada di tengah-tengah umatnya, di antara ciptaannya, tapi yang boleh berjumpa langsung dengan dia adalah satu manusia saja, itu pun hanya satu hari dalam setahun ketika mereka minta untuk diampuni dosanya. Sekali lagi guys, di hari pengampunan dosa yang cuma terjadi satu kali dalam satu tahun, satu orang dari semua umat manusia di bumi ini boleh berjumpa dengan Yahweh, dengan Tuhannya orang Israel. Tuhan di atas segala ilah, Tuhan di atas segala raja. Satu hari, satu orang, cuma satu. Tapi pada 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus dari Nazaret naik ke atas kayu salib untuk mati menanggung dosa semua manusia. Beberapa ratus meter dari tempat itu, dari Golgota, dari atas kayu salib, di tempat di mana semua orang datang untuk memuji dan menyembah Tuhannya orang Israel. Di hari Passover itu, apa yang terjadi? Tirai yang memisahkan antara ruang Maha Kudus, hadirat Tuhan, dengan alam semesta yang lain. Dia terbelah, terpisah menjadi dua, dan mereka bisa lihat isinya, ruang Maha Kudus. Maksudnya apa? Yang tadinya terpisah antara Tuhan dengan semua yang ada di bumi ini, antara pencipta dan ciptaannya, antara yang kudus dan yang berdosa. Pemisah itu sudah dihapus, sudah dihilangkan, dan sekarang semua orang, mau dia di sini, di sini, di sini, di sini, bahkan di mana-mana, boleh berjumpa dengan Tuhan pencipta alam semesta, dengan Tuhannya orang Israel, Yahweh, Allah yang hidup. Kenapa? Karena Yesus Kristus, persembahan yang kudus, mati di atas kayu salib untuk kita semua, supaya kita tidak lagi menjadi musuh Tuhan, tidak lagi menjadi orang-orang berdosa, tapi kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Di Jumat Agung ini, Good Friday, kita ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib. He said, tetelestai, yang bahasa Indonesia artinya sudah selesai, sudah lengkap, sudah sempurna. Maksudnya apa? Udah lo gak usah lagi bawa kambing, bawa domba, bawa burung, bawa roti. It's over. Gak usah ada persembahan lagi. Karena anak Tuhan sendiri, anak domba Allah, sudah naik ke atas kayu salib untuk jadi korban. Bukan cuma untuk minta ampun sekali setahun. Bukan cuma untuk berjumpa dengan Tuhan sekali setahun. Bukan cuma menerima pertolongan sekali setahun. Tapi untuk sekarang sampai selama-lamanya kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tadinya cuma pilih orang Israel, sekarang pilih kita semua yang percaya di dalam nama anaknya Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni, dan kita sudah diadopsi untuk jadi anak-anaknya. Dan semuanya itu sudah selesai. Berarti lo gak usah jadi orang Yahudi lagi. Makanya gue bingung, ada yang gantilah pakai ganti nama Yahudi. Adalah yang sekarang mulai makannya sesuai dietnya orang Yahudi. Adalah yang pergi pakai acara kayak naik haji gitu ke Israel. Come on guys. Kita adalah anak-anak Tuhan. Berarti dimanapun kita berada, dimanapun kita menyembah Dia, dimanapun kita minta tolong Dia, Dia hadir di situ. Sekali lagi, kalau lo mau ngundang gue pergi ke Tanah Perjanjian, thank you so much. Tolong, gue biasanya terbang first class. Asik. Nah, I'm just kidding. But what I'm saying is this. Dengar ya. Dengar. Sudah selesai. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Lo gak bisa. Mau sebaik-baiknya lo, sepinter-pinternya lo tuh cuma ada di mana? Di court of the Gentiles. Kita tuh orang-orang bangsa-bangsa yang bukan bangsa pilihan. Tapi karena Dia naik ke atas kayu salib dan Dia katakan sudah selesai,
kita menjadi anak-anak Tuhan. Hadirat Tuhan bukan cuma di satu tempat, di Yerusalem, tapi dimanapun kita pergi, hadirat Tuhan ada bersama kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadi pada hari ini, yang gue minta sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, gue cuma minta satu, bahwa lo terima apa yang Tuhan udah kasih buat lo. Udah selesai. Masalahnya lo mau apa enggak? Lo mau terima apa enggak? Karena kebanyakan dari kita enak aja di sini. Kita mau main, ya kan? Dengar firman Tuhan di luar, habis itu masuk, makan bareng-bareng, ya kan? Nyanyi lagu-lagu. Tapi Tuhan bilang enggak. Kita terima semuanya. Dia itu udah buka ruang Maha Kudus supaya lo sama gue bisa punya hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Kita pergi kemana, kita menghadapi apapun, di situ ada hadirat Tuhan. Masalahnya lo mau apa enggak? Ya kalau lo mau, lo terima semuanya. Ya lo nggak bisa pisah-pisahin lagi, ya. Karena Tuhan nggak bisa pisahin. Tuhan nggak bedain lagi mana yang laki, mana yang perempuan, mana yang keturunan Israel, mana yang orang dari bangsa-bangsa lain. Tuhan nggak bisa pisahin. Jadi jangan sampai waktu lo terima Tuhan, lo masih bisa pisahin. Ini kerjaan gue, ini kehidupan sosial gue, ini sosial, ini baru ada beberapa tahun terakhir. Ini sosial media gue. Dan ini hari Minggu gue ke gereja. Lo mau terima semuanya, Tuhan udah selesaikan. Lewat pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan udah kasih semuanya, Tuhan udah selesaikan. Masalahnya lo mau terima apa enggak? Kalau lo terima, ingat, lo sudah menjadi anak-anak Allah. Hadirat Dia ada di dalam lo. Dan kemanapun lo pergi, pertolongan, berkat, perlindungan ada bersama lo. Yang percaya katakan amin, ketik amin. Kalau misalnya lo mau terima semuanya, gak sepotong-sepotong tapi seluruhnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Lo ikutin kata-kata gue, dan waktu kita kelar, tolong ketik amin. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya sudah selesai. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan Yesus. Kami mau terima segala sesuatunya, dari A sampai Z, Alpha sampai Omega, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Guys, satu lagi. Kalau engkau sudah doa, berarti engkau sudah terima segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah selesaikan buat kita. Tapi ibadah belum selesai. Mari kita berbagian dalam perjanjian yang baru, anggur yang baru. Mari kita melakukan komunion bersama-sama, perjamuan kudus bersama-sama. Siapkan anggur, siapkan roti, dan siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita nyanyi bersama-sama dan kita terima perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu.
sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh yeah, oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Di malam terakhir sebelum dia naik di kayu salib di Jumat Agung itu, Yesus makan terakhir kalinya bersama dengan murid-muridnya. Dan waktu dia kumpulkan semuanya, dia angkat roti. Sebelum dibagi-bagikan, dia berkata begini, "Inilah tubuhku yang sudah kuberikan kepadamu. Lakukan ini untuk mengenang akan aku." Mari kita ingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan kita makan roti ini bersama-sama. Dalam nama Yesus. Setelah itu, dia angkat cawan yang berisi anggur, dan sebelum semuanya minum bersama-sama dari cawan tersebut, sekali lagi Yesus berkata, apa Tuhan Yesus bilang? Dia bilang begini, "Ini adalah darahku yang sudah kucurahkan bagimu sebagai tanda perjanjian yang baru. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Guys, it's done. Semuanya sudah selesai. Kalau engkau menerima pengampunan, kalau engkau mau menerima hidup yang baru, perjanjian yang baru di dalam nama Yesus Kristus, kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang bukan lagi cuma Tuhannya orang Israel, tapi Tuhan kami semua. Kami bersyukur karena di Jumat yang agung itu, kami sudah terima kepenuhan segala sesuatunya yang kami butuhkan dari Tuhan kami. Kami sudah terima pengampunan, kami sudah terima adopsi untuk menjadi anak-anak Allah. Kami sudah menerima keselamatan semuanya karena Tuhan Yesus mau naik ke atas kayu salib untuk berkorban. Supaya kami boleh hidup. Bukan hidup saja, tapi hidup bersama Tuhan. Hidup yang kekal. Ampuni dosa kami, ubahkan hidup kami, berikan kami keinginan, kemampuan untuk menjadi lebih seperti Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Guys, thank you so much. Sekali lagi, semuanya sudah selesai. Lo gak usah ngapa-ngapain lagi, lo cuma terima aja dan hidupi saja apa yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you guys Easter Sunday. Peace. Dalam hidup. Thank you for joining our online church.
For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.